Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sehat dan waktu luang. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda dan ibunda sekalian yang dimuliakan Allah, tema atau judul saya pada pengajian rutin kita pada pekan keempat subuh Ahad di bulan Januari tahun 2026 Miladiah, yakni berkaitan dengan adab, yakni adab tilawatul Quran atau adab membaca Al-Quran. Sebagian kita kaum muslimin alhamdulillah telah dikaruniakan oleh Allah semangat untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi sebagiannya juga barangkali tidak atau belum memahami bagaimana adab-adab yang baik di dalam membaca Al-Quran ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memberi contoh satu di antaranya. Kalau tidak bisa disebut kesalahan yang fatal, minimal ya ini sepertinya kita harus benahi, karena barangkali ditimbang dari adab sepertinya dari beberapa sisi kurang bagus. Misalnya sebagian kita menjadikan bacaan Al-Quran atau bacaan murattal itu sebagai nada dering HP. Ini para ulama mengatakan yakni kurang tepat. Mengapa? Karena yang pertama, bacaan Al-Quran itu tujuannya bukan buat menjadi dering HP. Dering HP memiliki suara tersendiri. Kalau kita menjadikan dering HP itu dari bacaan Al-Quran, maka khawatirnya kita tersalah di dalam adab pembacaan Al-Quran itu. Misalnya yang kedua, yakni ketika berderingnya HP itu, tentu itu merupakan tanda orang menelpon kita.
atau memberi pesan kepada kita. Betul Ibunda? Maka tentu kita akan bersegera akan mengangkat telepon itu. Iya kan? Karena memang begitulah ditujukan, dibuatnya dering HP itu. Nah, disitulah letaknya. Yakni kita boleh jadi kurang beradab dengan Quran karena ketika Quran sedang dibaca lalu kita langsung matikan. Padahal misalnya belum selesai qori itu selesai membaca ayat satu itu, satu ayat itu selesai, maka kita putus saja karena mau menyambut. Nah itu kata para ulama yang kurang beradabnya itu. Dan ini kita bisa kiaskan dengan perbuatan kita sehari-hari. Misalnya kawan-kawan yang menjaga masjid atau kita pengurus masjid, yang masjidnya itu memutar murotal Quran ketika maghrib, ketika Jumat misalnya. Ketika kita mau selesai membaca itu atau mau mulai misalnya sholat Jumat, kan kita mau matikan tuh murotal. Maka hendaknya adab kita matikan ketika qori itu selesai membaca satu ayat itu. Selesaikan dulu. Sebelum dia melanjutkan ayatnya, kita matikan itu. Jangan ketika dia membaca itu. Laqad khalaqnal insana fi tat, kita matikan. Selesaikan dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim. Itu kan akhir ayat. Baru matikan. Ini adabnya. Maka ketika kita menyambut telepon itu, kalau pakai dering HP dijadikan murotal itu, maka dia tidak tercipta adab seperti itu. Apalagi memang dering HP yang telepon orang yang memang kita tunggu teleponnya. Ya Anda ya. Kemudian yang ketiga, boleh jadi suatu ketika HP itu akan berdering di tempat-tempat yang kurang pas atau menyalahi. Di mana contohnya Bunda? Di WC misalnya. Ibunda menjadikan dering HP-nya bacaan Quran. Masuk WC misalnya, apa WC umum atau di mall ya kan misalnya, lupa, ya kan? Lupa ditaruh di tas di kantongnya yang di dalam lagi, ada di dalam apa? Ada di dalam dompetnya lagi misalnya. Terus HP-nya pun pakai covernya tertutup lagi. Tentu ibunda akan repot mau buka sementara sedang buang air. Maka berderinglah tadi bacaan Quran di dalam WC itu. Orang pun terkejut, loh, kok ada orang baca Quran di WC? Nah ini, jadi hal-hal yang seperti inilah. Memang ini perkara kontemporer, tapi berkaitan dengan adab, yakni adab di dalam terhadap bacaan Al-Quran. Tentu banyak lagi contoh-contoh yang lain kalau kita mau memberikan contohnya. Jemaah rahimakumullah, kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah Ta'ala. Kalamnya secara hakiki yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah berbicara dengannya secara hakiki, bukan kiasan kata-kata hati, bukan. Ini memang Allah langsung yang berkata, berfirman. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Kata Allah, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar kalamullah, perkataan Allah atau firman Allah. Itu dalilnya itu. At-Taubah surah ke-9 ayat 6. Jadi Al-Quran itu benar-benar kalam Allah, perkataan Allah. Membaca Al-Quran itu kewajiban atas setiap muslim. Setiap muslim harus ada kemauan yang kuat agar membaca Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada dia. Dalilnya adalah firman Allah, fa'aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayatnya ayat 20. Oleh karenanya kita para qori yang membaca Quran agar dapat berkah dan pahalanya, sepantasnya lah kita mengetahui adab-adab yang berkaitan dengan bacaan Quran. Adab yang pertama itu tentu ikhlas, niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, ibadah itu, perbuatan itu sesuai niatnya. Niatnya apa? Maka kita akan dibalas dengan itu. Kalau niatnya dunia, ya dapat dunia saja. Maka seorang qori, dia baca Quran, jangan dia niatkan supaya dapat riya dari orang, dilihat oleh orang. Oh, si Amri itu dia rajin baca Quran. Enggak, jangan. Atau supaya dibilang orang suaranya bagus, jangan. Dan sebagainya untuk dapat yang namanya hanya duniawi semata itu. Jadi harus ikhlas mengharap wajah Allah. Karena innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana law khalisan wabtaghiya bihi wajhuhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajahnya. Ini hadis riwayat An-Nasai dari sahabat Abu Umamah. Bahkan ayahanda ibunda, setiap hari, setiap ibadah kita bertanya, saya melakukan ini karena apa? Saya sholat ke masjid ini tujuannya apa? Saya berderma ini, berzakat, berinfak ini apa tujuannya? Saya beramal soleh ini 1, 2, 3 dan seterusnya, ini dasarnya apa? Kalau dia dai, Ustadz, saya ceramah ini, tablik ini, berdakwah ini apa tujuannya? Motivasinya apa? Selalu meluruskan niat. Kalau ada niat-niat duniawi, maka itu harus dibuang jauh-jauh. Wajib kita hilangkan, wajib kita tinggalkan. Karena itu akan membuat hilangnya amal. Karena salah satu syarat diterima amal itu yakni ikhlas, yang niat yang ikhlas. Yang kedua, harapkan pahala. Ibunda yang mencatat silahkan dicatat. Yang kedua tadi ikhlas, yang kedua harap pahala. Jadi kita membaca Quran itu memang ingin dapat pahala. Yakni pahala balasan dari Allah dengan kita baca Quran itu. Selain itu juga kita juga ingin dapat pahala sebagaimana yang disabdakan Nabi. Ya? Nabi pernah berkata, ibunda, ini hadisnya dikeluarkan At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan
min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Kitabullah, maka baginya satu pahala kebaikan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak. Tetapi alif satu, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau ibunda membaca alif lam mim, dapat berapa? 30. Bukan 10, 30. Ini maksudnya kata para ulama, yakni semakin banyak kita baca Quran, berarti semakin banyak huruf yang kita sebut. Hurufnya berulang Ustaz? Iya, huruf yang berulang tuh kalau alifnya ada berapa kali tetap dia dibaca. Atau pahalanya itu bukan satu, tapi sesuai berapa jumlah alifnya. Kalau yang kita baca ada alifnya 102, satu kita kali baca Quran itu, maka dikali 10, bahkan lebih, Allah akan balas dari, ingat tadi ya, Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu, tapi alifnya yakni satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Satu huruf itu dibalas 10, berarti 3 kali 10 berapa ibunda? 30. Boleh tidak saya hitung-hitung Ustaz berapa jumlah hurufnya? Boleh aja, hitung aja. Kalau saya baca surah Al-Baqarah, berapa huruf dalam surah Al-Baqarah itu? Berapa ribu, ya kan? Nah, kalikan aja 10. Alangkah banyaknya pahala. Boleh Ustaz gitu? Boleh aja, itu janji Nabi. Ya, boleh saja kalau mau nak hitungan dengan Allah. Karena memang janji Nabi. Kalau mau, kalau tidak mau, saya tidak mau dihitung-hitung Ustaz. Ya tidak apa-apa, pokoknya saya baca banyak. Ya tidak apa-apa juga. Allah Maha tahu. Tapi intinya adalah, maksudnya semakin banyak kita baca ayat Quran, surah dari Al-Quran, maka makin banyak pahala. Sesuai kemampuan kita. Makanya alhamdulillah para ulama kita, para ahli Quran membuat kemudahan. Apalagi mushaf Quran itu dia dibagi per ayat, dia dibagi per surat, dia dibagi per juz. Bahkan setiap surah dibagi lagi, seperempatnya, setengahnya, 3/4-nya, 1 juznya, bahkan dibagi lagi. Ya ini alhamdulillah. Ya ini sesuai dengan kisahnya. Ada subjudul kan di dalam Quran itu. Biasanya kalau di dalam tafsir atau di terjemahan Quran tuh, misalnya di dalam surah Al-Kahfi, nanti ada tuh subjudulnya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya kan? Nah, itu berapa ayat. Nanti masuk lagi kisah Zulkarnain. Nah, nanti ada kisah Nabi Adam. Nah, itu di surah Al-Baqarah misalnya ada itu. Jadi enaknya zaman sekarang tuh saya mau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa, misalnya ketika dapat wahyu dari Allah, yakni perintah Taurat itu, dibaca oleh dia karena dia melihat terjemahannya. Nggak apa-apa, itu kemudahan. Saya mau bacanya per juz Ustaz, boleh. Jadi kalau ada 30 juz, saya mau baca tiap hari itu 1 juz.
Saya bagi lagi, kan juz itu ada seperempatnya. Berarti setiap ba'da sholat saya baca seperempat juz. Insya Allah kalau sehari sejuz, sebulan tak. Nah itu makanya diberi kemudahan oleh para ulama, itu dibuat pembagian Quran itu seperti itu. Yang ketiga ibunda, adab terhadap baca Quran ini, baca Quran itu dalam keadaan suci. Nah, jadi bersuci sebelum baca Quran itu dapat mendatangkan pahala yang lebih besar. Pahalanya sempurna kalau kita bersuci. Tapi boleh tidak kita tanpa bersuci? Yakni kita membaca Quran itu dengan hafalan kita, tapi kita gak wudhu lagi. Wudhu kita misalnya batal, boleh saja. Tapi bersuci itu lebih utama saja. Kalau bahasa santrennya lebih afdol, lebih utama, lebih baik, gitu. Kemudian yang keempat, bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Ustadz, mushaf Quran itu apa? Sependek pengetahuan saya, para ulama mendefinisikan mushaf Al-Quran itu adalah kitab atau buku Al-Quran yang tanpa terjemahan. Nah itu disebut mushaf ayahanda, yang lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah itu, dia nggak ada terjemahannya, itu mushaf itu. Para ulama memberikan adab yakni bahwa kalau kita membaca Quran itu dari mushaf ibunda, kalau tadi kan yang nomor 3 tadi membaca Quran dengan hafalan. Nah ini yang keempat ini dengan pakai mushaf, maka bersuci dulu. Kata Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci atau suci. Hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu. Adapun menyentuh Al-Quran tanpa bersuci, nah ini ulama memang berbeda pendapat. Sebagiannya yakni dia membolehkan. Ada ulama yang sebagian lagi untuk kehati-hatian, maka hendaknya berwudu ketika mau menyentuh mushaf. Jadi mayoritas ulama mereka mensyaratkan seperti itu. Meskipun ada yang berpendapat boleh menyentuh Quran walaupun kita sedang tidak suci. Hanya ini adab saja. Tapi tadi sudah kita bilang ya, sama seperti membaca Quran dalam keadaan suci, sepertinya kita melepaskan diri dari khilaf, perbedaan pendapat. Ya ini kita berwudu sebelum menyentuhnya, karena minimal itu lebih membuat kita khusyuk dan lebih mengharapkan yakni kehadiran dari para malaikat itu. Kemudian yang kelima ibunda, adab baca Quran itu menghadap kiblat. Jadi sebagian ulama menyebutkan ketika dalam membaca Quran, mereka mengatakan afdolnya menghadap kiblat, seperti Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan yakni membaca Quran ada ayat itu. Tapi kalau nggak hadap kiblat Ustaz, ya boleh. Jadi menghadap kiblat itu hanya, kata para ulama, teknik atau harapan kita supaya lebih khusyuk. Sama seperti yakni ketika kita berwudu sebelum membaca Quran. Sama seperti kita berzikir berwudu dulu. Boleh tak Ustaz berzikir tanpa wudu? Boleh. Nabi itu berzikir dalam keadaan apapun.
Tapi afdolnya itu ya ini dalam keadaan suci. Itu lebih memberi ketenangan kepada kita. Jadi menghadap kiblat itu bagian dari kehusukan, ketenangan. Enggak ngadap kiblat, belakangi kiblat boleh. Boleh baca Quran enggak harus. Kalau sholat iya bahkan jadi syarat sah. Kalau kita tahu kiblat. Kalau tidak tahu juga Ustaz, ya kemana kita menghadap, disitulah wajah Allah. Bisa jadi Ustaz, bisa jadi. Kita dalam hutan gelap, tidak tahu mana matahari, ya kan? Iya kan? Atau seseorang ditimpa oleh kayak kemarin saudara-saudara kita yang ditimpa kena musibah gempa atau apa, rubuh rumahnya, dia masih sadar tertimpa itu kan. Mungkin orang masih bisa ngasih dia minum di bawah itu, ngadap ke atas. Waktu sholat masuk, sholat dah dia. Sholat. Orang di rumah sakit juga ya kan. Gak bisa dia putar badannya karena sakit misalnya. Atau karena jarum-jarum yang ada di badannya itu. Maka dia sholat. Walaupun sholat telentang menghadap ke atas. Sama seperti tadi. Dia mau baca Quran. Boleh menghadap kemana saja. Yang keenam, baca Quran itu dengan duduk. Ini adab juga. Utamanya seperti itu. Tapi kalau kita berdiri Ustaz boleh. Berjalan aja boleh. Sambil berjalan ayah anda dari ibunda dari rumah yang berapa meter bisa baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan. Boleh tak? Boleh. Ya ini dia membaca dengan hafalan tadi. Membaca dengan mushaf Ustaz sambil jalan boleh juga. Kan ada mushaf kecil dah. Apa HP ya kan sambil jalan juga. Tapi tengok-tengok jalan juga ibunda kelak masuk ke dalam siring. Saking asik masuk ke siring. Innalillahi. Tapi intinya boleh baca Quran dalam keadaan apapun. Utamanya dalam keadaan duduk. Terjawab ya. Baca Quran dalam keadaan suci lebih afdol. Boleh dalam keadaan tidak wudu, boleh. Baca Quran dengan menyentuh Quran boleh. Tidak menyentuh Quran karena dalam keadaan tidak suci itu lebih utama. Menghadap kiblat lebih utama. Enggak menghadap kiblat boleh, tetap aja baca Quran. Sambil duduk utama. Enggak sambil duduk boleh. Baring kek, berdiri, jalan kek. Nah, kemudian yang ketujuh bersiwak. Nah ini bersihkan gigi. Tapi memang siwak ini agak payah gitu dapatnya, kecuali kalau oleh-oleh dari kawan-kawan yang balik umroh atau haji, ya kan? Mau beli siwak itu jarang gitu dapat di toko apa? Gitu. Biasanya cuma ada sikat gigi kek odol. Siwak itu sendiri jarang, susah gitu dapatnya. Ibunda suka nggak pakai siwak? Nyiri, bisa tak nyiri? Zaman dulu nih Ustaz kok. Siwak itu sunnah ya, sunnah. Kalau ayah anda ada hadiah dari saya, biasanya kalau dikasih orang wajib siwak dulu ditaruh gitu. Tapi walhasil ya kita mesti lihat keadaan juga kadang-kadang. Sebagian orang karena sunnah ini, mungkin ada saudara kita yang belum siap melihat itu kan, sehingga menimbulkan hal-hal yang mungkin karena tidak biasa orang lihat itu kan, kecuali kalau biasa. Nah, khusus baca Quran itu ada Nabi SAW mengatakannya. Dalam sebuah hadis, jika salah seorang kalian sholat malam, maka bersiwaklah. Sungguh apabila salah seorang dari kalian baca dalam sholatnya, maka malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang itu. Tidaklah keluar suatu bacaan Quran dari mulut kita itu masuk ke mulut malaikat itu. Ini riwayat Baihaqi dari Jabir, sahabat Jabir. Ini hal yang gaib ya.
Ayah Anda jangan tanya dulu kamu macam mana bentuk mulut malaikat tuh Ustaz Amri. Tidak tahu saya. Pokoknya kita beriman saja kata Nabi ini. Apabila seseorang sholat malam dia bersiwak, maka ketika dia baca Quran, dalam sholatnya itu malaikat taruh mulutnya di mulut kita itu. Setiap bacaan Quran itu keluar masuk ke mulut malaikat itu. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau kita tidak bersiwak, malaikat tidak mau mulutnya di dekat mulut kita itu. Kenapa? Karena malaikat itu suka yang wangi. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, malaikat nggak suka bau yang busuk. Apalagi bangun tidur, berdengas itu. Kalau ibunda nggak gosok gigi dulu, apalagi semalam habis makan, sebakat nih ya, jengkol rendang, ya kan? Gulai jengkol, apalagi KABAU, bau, itu lebih lagi. Baiknya kita bersihkan dulu. Apalagi sekarang udah banyak metode bersihkan gigi. Ada benang gigi, ada sikat gigi, ada air untuk kumur-kumur gigi. Udah bermacam sekarang, sudah mudah. Ada permen, ya ente. Maka hendaklah kita, dan orang malaikat menyukai, orang pun menyukai, yakni mulut yang wangi. Ibunda suka mulut suaminya wangi? Gak usah ya ada jawab. Ambil tanya ke ini. Ibunda suka mulut suaminya wangi? Oh mantap itu. Iya. Maka normal kalau wanita suaminya perokok, dia nggak suka dicium suaminya, karena bau rokok itu maaf ini yang merokok ya. Kalau mau cium istri ya bersihkan dulu mulutnya. Kita nggak suka istri kita bau ketiaknya, sama istri kita juga nggak suka bau mulut kita. Kita nyerodot aja, nyosor aja sementara kita, ini normal ini. Dan kadang sebagian kita ini masalah sensitif ini, masalah bau mulut BM, masalah bau badan BB itu. Sebagian kita kadang sungkan untuk ngasih tahu, benar kan? Padahal kadangkala kawan sendiri, padahal jamaah sendiri di masjid. Bahkan antar suami istri kadang sebagian istri dia sungkan mau ngasih tahu suaminya. Wah, suaminya bau mulut. Tapi dia karena istri yang takzim, hormat pada suaminya, dia takut mengutarakan itu. Kan sebagian wanita seperti itu dalam rumah tangga itu. Dia nggak berani mengutarakan karena suaminya galak ya Anda. Ada laki-laki itu yang galak pada istrinya itu. Bukan galak Palembang. Kalau galak Palembang itu mau. Galak Betawi. Jahat. Marah dulu. Tahu apa kau? La ilaha illallah, dengan bini aja itu. Saya lihat istrinya itu tertekan. KDRT lah, dalam KDRT itu kan ada verbal, ada psikis. Ini jadi secara psikis dia tertekan. Dibentak terus sama suaminya. Duduk kau, duduk. Baring kau, baring. Celentang kau, celentang. No, istri yang nurut. Oh ya Anda tinggalkan gitu. Tapi ada istri yang seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi. Jadi bau mulut, bau badan itu sebagian orang dia sungkan ngasih tahu. Makanya sunnah dalam Islam itu pakai wangi-wangian. Kalau wangian perempuan itu yakni tidak tercium, yakni hanya terlihat. Kalau wangi laki-laki itu tercium tapi tidak terlihat. Ustadz, seorang wanita dia benar-benar bau badannya, bagaimana solusinya? Ya dia pakailah yakni pewangian yang tidak tercium seperti tawas atau apa. Kalau laki-laki mau mandi minyak wangi ya Anda nggak apa-apa. Wangi-wangilah. Penjaga masjid, pengurus masjid, kita jadikan masjid kita itu wangi, malaikat suka. Nah, itu sunnah dari Nabi.
Jangan kita menolak salah satunya yakni hadiah minyak wangi. Ayanda, saya suka sekali itu kalau orang lagi duduk, Ustaz, dia minta kita nyodorin tangannya lalu dia usapkan apa? Minyak wangi. Itu sunnah itu. Ayanda coba Ayanda niatkan itu, beli minyak wangi stok untuk sebut tiap bulan kan? Tiap masjid bawa itu satu. Gitu. Atau hadiahkan di ini. Atau yang lain apa? Yang metode lain lah kan, sejadah kita berikan juga minyak wangi yang pas ya kan, supaya wangi. Suka itu, manusia suka, malaikat suka, istri suka, suami suka. Ya Om ya, suka kita istri kita wangi itu, timbul syahwatnya suami kepada istri. Tapi kalau istri yang masam, bau belalang, bau bawang, oh bau kau nih, malah diusir. Tapi kalau wangi tadi, ya Allah, nyo di ruang tamu dilari dia pergi. Rambut acak-acakan, malas berdandan. Rambut acak-acakan, malas berdandan, singa berarti itu. Ya kan? Tapi kalau istrinya wangi, ya subhanallah. Habis mandi dulu. Tapi kita juga suami harus adil juga. Jangan kita istri aja kita tuntut, kita juga. Maka terlebih lagi baca Quran. Ustadz boleh tak mushaf Quran saya kasih wangi-wangian? Boleh. Boleh aja. Mushaf supaya wangi. Dia suka baca Quran, dia taruh di ibunda. Mungkin ada sudut di rumah itu khusus untuk tempat baca Quran ya kan. Bunda taruh situ wangian. Wangian sekarang tuh ada dupa ya Ibu ya. Ada dupa yang dia apa? Bakar itu. Oh, insyaallah itu kenikmatan dari Allah bagi kita itu. Buka kita. Kita tutup barang-barang yang bau, sepiteng apa ya kan. Pokoknya itu sunnah Islam. Jangan rumah orang Islam itu bau. Apalagi yang masih punya anak kecil, balita, ya subhanallah, pesing. Sehingga orang bertamu nahan napas. Kenapa? Karena pesing. Alhamdulillah zaman sekarang sudah pampers ya. Tapi kalau zaman dulu ayahanda waktu punya anak dulu kan, makanya ada episode waktu ya ini orang punya anak kecil zaman dulu, zaman Amri dulu tahun 80. Sebelum pampers ada lah. Bahkan sebelum ada perlak plastik itu ada. Jadi orang tua dulu kenapa sering menjemur apa? Jemur kasur karena itu. Karena sering dikencingin anak tadi. Dicuci tidak bisa karena kaos apa? Karena kasur kapuk. Nah barulah orang pakai alasnya anaknya pakai plastik ya kan, dikasih kain di atasnya. Lalu subhanallah nikmat Allah sekarang ada pampers. Yani anaknya pakai pampers penuh buang, isi buang. Bahkan ada juga pampers orang untuk gaet tuwo ya kan. Ayahanda gimana nih? Ustadz bagaimana nih? Ayahanda nih sudah beser terus, tidak terkontrol lagi. Ibunda nih, Ustadz telah beser terus. Boleh tidak pakai pampers? Boleh. Caranya setiap waktu mau sholat pakai itu. Pakai itu. Ketika dalam sholat dia keluar, ya udah bagaimana lagi? Teruskan sholatnya. Kalau memang itu tidak bisa lagi terkontrol. Kalau dia terus menerus menunda sholatnya sampai mau dak donian beser, keluar waktu sholatlah dalam keadaan seperti itu. Kecuali memang ada waktu-waktu yang dia bisa mengira-ngira dia sholat tanpa keluar itu. Bisa itu. Tapi kalau tidak bisa juga, yakni tidak bisa lagi dia mengendalikannya, yakni ketika sholat tuh keluar tulah barang tuh, ya sudah mau dia apa lagi? Ada nggak itu ya? Ada orang yang knalpotnya itu sudah dol itu, jadi nggak bisa lagi dia mengontrolnya knalpot. Maka dia sholatlah dalam keadaan seperti itu. Yakni pakai pampers itu. Ibunda ada ya pampers besar itu ya? Kayaknya ibunda udah pernah makin. Iya. Apa-apa untuk orang-orang tua yang sepuh ya, pakai itu nikmat dari Allah zaman sekarang. Sehari atau 2 kali sehari, 2 hari.
sehari 2 kali atau 3 kali kita ganti, pagi, siang, sore, malam, ganti untuk orang-orang tua yang sudah baring di tempat tidur itu. Nah, jadi bersiwak, pakai wangi-wangian itu sunnah. Yang ke-8, adab baca Quran itu ibunda, baca Quran itu tartil. Apa? Tartil. Tartil itu yakni memberikan hak setiap huruf dan hukum. Ada hukum mat, ada ikhfa, ada izhar. Kalau yang baca panjang dibaca panjang. Ya? Kalau baca pendek, baca pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang sempurna. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu boleh juga. Memang bacaan Quran itu ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi lebih sempurna itu dengan perlahan, yakni memberikan hak pada setiap hukum tadi. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu tartil, pelan-pelan, perlahan. Al-Muzammil ayat 4. Jaga itu tilawah itu. Lafaznya, baca makhrajnya, huruf-hurufnya, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Ikuti lalu mengamalkannya. Nah, itu perlu belajar memang. Dan nggak ada kata terlambat. Ustadz, saya lah tua, gigi lah tinggal 3 lagi. Nggak apa-apa. Boleh dah saya masih ikut belajar baca Quran di masjid itu? Boleh. Alhamdulillah. Karena gigi ada lagi kan? Iya, lebih baik dalam keadaan situ. Jangan malu ibunda. Kalau ada ikut aja, gigi saya tinggal 3 tadi kan. Lemencong sama Bob kata guru. Dapat berapa pahalanya? Dapat 2. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata itu dapat 2. Kalau kita baca yang biasa cuma dapat 1. Dari mana kata Rasulullah? Pahala baconya, kedua pahala terbata-batanya itu. Kalau orang lancar cuma 1. Itulah hebatnya orang yang Allah tuh maha adil tuh ayanda. Jadi orang yang baca Quran dengan terbata-bata itu dapat 2 pahalanya. Pahala baca Quran, pahala terbata-bata itu. Napas sudah sesak, penyakit asma. Sabis, ada kan itu kan? Ini selero ini anak baca 2 pahalanya. Kasih tahu lah kayak gitu. Bacalah Quran Pak, bacalah Quran Bu, Ibu, Umi, Mami. Walau sesak napas anakku, bacalah walau sesak napas. Saro dia nari napas 3 kali tuh. Nak melanjutkan tuh. Aqimis sholat talidul ukis sampai apa aja itu tuh kan? Berapa huruf langsung habis napas itu. Baca lagi. Walaupun tersedak-sedak, 2 pahalanya kata Nabi. Pahala baca Quran, pahala tersedak-sedak gitu. Ayah anda juga nih, yang giginya masih lengkap gak lo gigi kita sih Pak? Hah? Ibunda giginya bagaimana? Waduh. Eloklah itu. Makanan terjaga gigi palsu kan. Tidak berani makan sembarangan. Nah itu. Jadi baca Quran itu tartil. Lalu 9, baguskan suara. Nabi nyuruh, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi, yakni perbagus Quran itu dengan suara kalian. Fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Sesungguhnya suara yang bagus menambah bagus Quran itu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Darimi, Hakim, Baihaqi, dari Al-Bara, sahabat Al-Bara radhiyallahu. Jadi beruntunglah orang-orang yang dikaruniai suara yang bagus itu. Apalagi orang Sumatera ini. Orang Sumatera itu lidahnya tuh lebih kena kalau baca Quran. Maaf saudara-saudara kita yang di Jawa, Sunda, itu agak susah. Apalagi dari Bali, dia menyesuaikan baca Quran tuh makhrajnya itu.
Karena memang lidah bawaannya itu agak susah. Tapi kita orang Sumatera nih, Masya Allah, bangga nih. Cuman sayang yang suaminya elok-elok malah tidak mau dianya. Malah jadi penyanyi misalnya. Wah, kalau dia baca Quran mantap. Suaranya bagus, lantang, kuat. Ya kan? Itu tapi enggak dia ini. Maka beruntunglah sekali orang yang dikaruniai suara yang bagus. Jadi bacaan Quran itu kata Nabi memang suruhnya bagusin baca Quran itu. Karena suara kamu yang bagus nambah lagi Quran itu lebih bagus. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan seorang nabi yang bersuara merdu ketika baca Quran dan mengeraskannya. Ibunda cinta kepada, suka maksudnya dengan orang yang bacaannya bagus, ya kan? Siapa tadi jadi imam tuh? Oh, Ustaz Anu. Wah, padik bacaan enak. Lebih nyentuh. Bahkan nyom baca 20 ayat tak terasa. Tapi beda dengan yang suaranya udah bagus, ya kan? Baru 5 ayat aja. Allah. Suara mic-nya buruk pula kan. Padang melengking karena suaranya itu kan. Kini suara masjid itu eloknya itu. Masjid kita ini bersyukur pada Allah. Jadi bagus suara itu. Bulat istilahnya kan. Karena mungkin tertutup, bagus. Sebagian masjid itu bagus tapi karena masjidnya terbuka, suara itu pecah. Jadi ya ini. Jadi nikmat dari Allah sekarang tuh, yakni speaker itu. Dan ibunda ya kan, suka ibunda dengar suara imam-imam Masjidil Haram, ada yang ngebas, ada yang ngelengking, ya kan. Kita juga di Indonesia nih ada misalnya suara siapa, Muhammad misalnya apa. Oh di Bengkulu juga Ustaz Anu bagus suaranya, dia kori ya kan. Dia jadi imam enak. Imam besar Masjid Nabawi. Oh iya, Masya Allah imam Masjid Nabawi. Masya Allah, iya. Benar suaranya. Iya, Masya Allah. Kalau Om nih kalau baca Quran nih suara Imam Masjidil Haram itu Syekh Suraim karena suaranya ngebas. Syekh Suraim. Kalau Syekh Sudais itu melengking, tinggi ya kan. Itu ada karakter itu. Nah, itu memperbagus. Dan tidak perlu juga kita, boleh saja mau niru Syekh Suraim, saya niru Muammar, saya mau niru Syekh Sudais, boleh saja. Tapi yang lebih enak itu kita membaca Quran itu sesuai dengan suara yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap kita tuh ada bawaan apa? Suara itu. Masing-masing kita punya. Yang penting kita tahu bisa melafazkan cara tajwid dan makhrajnya. Bagus. Lalu yang ke-10 menampakkan rasa sedih dan khusyuk. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang paling baik bacaan Qur'annya ahsanun nasi qira'atan allazi iza qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Orang yang paling baik bacaan Quran itu kata Nabi adalah yang jika ia sedang membaca Quran kalian melihatnya takut kepada Allah. Itu orangnya bacaannya bagus. Jadi kalau kita dengar orang baca Quran, lalu kita bilang, wah ini ditakutnya dengan Allah, khusyuknya ini, itu berarti bacanya bagus. Tapi kalau malah kita ilpil, tahu ilpil ya? Ibunda tahu tak ilpil? Malah kita, itu berarti tidak elok. Orang malah nyuruh, cepatlah berhenti, tuh capu itu baca, itu tidak ini orang, berarti tidak elok. Kemudian menangis. Jadi ibunda baca Quran boleh kita menangis. Bahkan selainnya kita menangis. Apa kata Allah? Ini termasuk surah Sajadah juga ya, sujud. Termasuk ya salah satu sunnah kita tilawah, yakni surah Maryam ayat 58. Ketika bacaan iza tutsla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa buqiyya. Apabila dibaca ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Di ayat 107 109 Al-Isra juga ada
Al-Maidah ayat 83 juga ada. Jadi sungguh seseorang bisa menangis dan khusyuk karena merasakan keagungan Allah. Betapa banyak kita menyaksikan orang yang dapat menangis ketika mendengar qasidah, lagu. Nangis dia nih. Dengar lagu Pance apa? Ya sudah, Pance lah pokoknya. Nangis dia nih. Dengar lagu Betari, apa? Itulah nangis. Tapi ketika baca Quran dia nggak bisa, dia nangis. Bahkan nggak pernah. Nah, ini jadi tanya gitu. Maka nikmat yang besar ibunda, kalau ibunda bisa sampai menangis ketika sedang baca Quran dan berdoa pada Allah. Nikmat nian itu. Kalau ibunda bisa nangis baca Quran, terseduh, basah itu apa? Quran itu. Wah, itu tidak bisa dibeli dengan rasanya ya. Tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun, dengan uang sebanyak apapun. Benar Ibu Ayanda? Nikmatnya dalam beribadah itu. Nangis ketika zikir, nangis ketika sholat, nangis ketika tafakur, tadabbur, nangis ketika baca Quran itu. Nikmatnya. Baik dari bacaan diri sendiri, baik dari bacaan orang. Lihat orang yang pertama-tama misalnya umroh, pertama-tama pergi ke Mekah. Selama ini cuma dengar suara Sudais. Selama ini baru lewat TV dengar Suraim. Begitu mendengar bacaan subuh itu, ya subhanallah, nangis dia. Nikmatnya tuh ya Allah. Beda itu dengan dengar suara lagu tadi itu. Beda itu, karena ini rasanya, tesnya tuh karena Allah. Sampai keluar dia, ampuni aku ya Allah, nikmat kan itu ya Allah. Hah? Ya lah ibunda. Tidak bisa dibeli itu. Ibu Amri yakin lah ibunda Masjid Miftahul dan ini pasti ada yang pernah menangis itu, entah karena zikir, entah karena ingat dosa, entah karena apa? Taubat, entah karena baca Quran, entah karena sholat, entah karena yang lain, ibadah ya. Kalau menangis karena suaminya nakal, anaknya bandel, itu sering itu. Tapi beda dengan menangis karena ibadah. Kesanggupan itu. Termasuk juga nikmatnya dia menangis. Bahkan kata Nabi, menampakkan seolah-olah menangis. Dipaksakan menangis. Nah itu lebih ini lagi. Ustaz, boleh tak kita memaksakan nangis? Boleh. Memang dipaksa menangis itu. Iya. Akhirnya mama dia melihat mamanya nangis, anaknya ikut nangis. Mama baca Quran iya. Lalu suaminya pun ikut nangis. Papa ngapa nangis? Ikut papa terpijak kaki meja pun. Oh beda apa bukan baca Quran, beda pula bapaknya mama tadi. Barangkali ini yang bisa kita bahas. Udah hampir 1 jam. Ya cukup ya deh. Udah hampir 1 jam. Apa ada yang ingin menambahkan atau ingin? Masih banyak ini sebenarnya, tapi kita cukupkan sampai sini. Udah 1 jam kita pembahasan. Baru sampai di poin 13. Ada 20-an poin lagi. Insya Allah Ta'ala dalam waktu-waktu yang akan datang mungkin ada sebenarnya. Dan insya Allah sepertinya akan masuk bulan Ramadan ya. Insya Allah ya, pada pertemuan ini sudah masuk Ramadan. Saya juga dapat giliran insya Allah di masjid kita ini. Dan sepertinya temanya sudah ditentukan. Beberapa setiap judul sudah ditentukan. Boleh bertanya Ustaz? Silakan Om kalau ada yang mau Kalau membaca Al-Quran taruh di bawah, jadi kan? Niat kita kan niat lurus karena Allah. Tapi Al-Quran taruh di sini. Padahal siapa itu Ustaz? Itu al-jawab, itu termasuk adab kata para ulama yang kurang baik. Maka kalau pertanyaannya berdosa atau tidak, jawabannya adalah kalau dia belum tahu, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah tahu, paham,
maka dia masih juga sengaja, ya boleh jadi dia berdosa. Tapi kalau dia nih kayak Om nih sudah tahu nih, sudah belajar nih, jangan taruh Quran itu di lantai, apalagi di bawah lutut kita, jangan. Sebaiknya dikasihlah dia lehar ke, masih ada lehar gini, masih ada jual, bantal ke, apa lagi, taruh di mana? Di paha ke, kalau paha agak payah dah, atau dipegang ke, tapi kalau ibunda Qurannya tebal berat payah berat, lehar lah, atau ini meja kan gini lah, ada meja-meja kan, apa ibunda? Kalau di kursi yang harusnya kita duduk, tapi saya kursi itu boleh, insya Allah boleh, insya Allah boleh. Pokoknya, sebenarnya Ustaz, kalau kan masih ini di masjid, ini kan masjid, Ya. di bawah membaca Quran yang lurus karena Allah, berdosa. apa? Membaca Quran taruh di sini. Bukan baca Qurannya berdosa, adabnya itu, Om. Adab, bagian daripada adab. Kita tuh memang dalam hidup ini ada yang namanya adab itu. Dan itu harus ditempatkan. Kadang-kala tipisnya itu. Contoh pakaian. Nih saya kasih contoh supaya paham ya. Pakaian itu pertama fikihnya yang penting nutup aurat. Paham? Yang penting nutup aurat boleh tak boleh. Tapi dalam hidup nyata nih ada yang pakaian itu yang dua adab. Masuk kita pergi kondangan pakai baju main bukan ketat, pakai baju futsal. Masa kita kondangan pakai baju apa? Baju ibunda senam atau pakai daster? Boleh tak kondangan pakai daster? Boleh aja, tapi itu tidak dong adab menurut tabiiyah, menurut ukuran manusia yang kita ini. Entahlah kalau di negeri kono azan ya, nyola terbiasa nak pakai baju apa mungkin, tapi kalau di kita ini itu. Bahkan jadi ustadz aja di sini jadi patokan. Iya ya, ya pakai. Karena pernah kejadian di satu masjid itu, cerita dengan saya pengurusnya. Jadi giliran sholat Jumat. Rupanya ustadz yang asli itu tidak datang, dia ngirim penggantinya. Nah, penggantinya sudah duduk depan tuh. Tapi dia tidak cerminan ustadz. Tidak ada tercermin ustadz dari penampilannya. Entah, saya tidak juga tahu cerminan ustadz menurut definisi pengurus masjid itu. Sehingga pengurus masjid itu umum sudah dia menyebut apa salawat apa berdoa. Terus dia untuk khotib dan imam pada Jumat kali ini sepertinya nggak datang katanya. Kayaknya kembali kepada ini. Langsung dia ngecek, ayo mengganti. Sampai marah dia. Ngecek dari tadi. Ngapa ngecek katanya? Karena penampilan. Dia udah ngecek waktu itu di itu, tapi dia ngecek dari tadi. Kenapa Ustaz Amin? Kenapa saya ngecek itu? Karena udah kelihatan dia. Entah pakai baju apa lah dia. Kini sekarang tuh saya sebagian kawan kaya di IKMI di Muhammadiyah itu kalau mau cerminan ya minimal ada lah, atau mau pakai sorban kayak jadi walaupun sama dengan jamaah umum tapi benar ya nih. Nah itu Om, paham ya Om? Nah itu jadi adab tadi itu tipis gitu. Nah sama seperti baca Quran tadi, kalau kita langsung bilang berdosa, marah orang, masuk baca Quran aja berdosa, malas di berdosa. Bukan adabnya itu. Ini mushaf Quran. Ini mushaf Quran. Lalu kita dudui, ya berdosa lah. Bahkan itu bisa kufur dia. Ini menghina Quran. Logikanya di mana Ustaz lo? Kau aja foto bagai kau, foto hanya foto. Dipijak-pijak orang depan kau, marah dah. Karena itu padahal bukan gaya kita coba foto, tapi itu punya. Nah, Quran tadi juga gitu. Makanya sunnahnya Quran itu yakni mushafnya, bawanya aja nggak bisa bawa kita kayak bawa map. Kita minta sumbangan RT, sumbangan RT, tidak. Quran itu di dada, tidak boleh itu sembarangan. Kemudian naruhnya juga di rak buku itu jangan di bawah. Ditimpa. Saya pribadi bunda di rumah tuh alhamdulillah saya bikin rak sendiri untuk mushaf itu, saya taruh itu. Beda dengan buku-buku saya yang lain. Itu Om. Jadi semasuk juga kita Quran tadi
ketika kita membaca Quran dengan melihat dari mushaf, maka adab kita menaruh mushaf itu taruhlah dia di yang lebih tinggi, jangan di bawah yakni dengkul kita, bawah lutut kita, apalagi ditaruh di lantai, karena itu tidak atau beradab menurut sebagaimana yang kita sepakati. Maka gak apa-apa kita sediakan lehar, sediakan bantal, sediakan apa nih, meja, ibunda tadi, kursi tadi, ya kan? Walaupun kursi itu biasa di apa, insya Allah itu karena kita ingin menaruhnya lebih tinggi tadi. Itu wallahu taala alam. Cukup? Kalau di atas kulkas itu ada kecil di atasnya. Di atas kulkas ini Iya, ya enggak. Kosmetik gimana tuh? Insya Allah nggak apa-apa selama dia ditaruh di atas. Atau sebaiknya kita lebih dari yang, jangan disamakan dengan yang lain kalau bisa. Barangkali cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.